Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman ya di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker monitor. Ini mereknya Carver, modelnya KB A1500. Ini untuk keyboard amplifier ya. Yes, ya teman-teman ya, untuk speaker ini kerusakannya suaranya tidak normal ya. Untuk bagian channel mic 1 untuk input high low, bagian gain untuk channel line 2. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk proses pengerjaan servisan speaker Carver ini, teman-teman ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk proses servis speaker aktif. Ya ini teman-teman ya, untuk speaker monitor keyboard ini mereknya Carver. Ini modelnya KB A1500. Ngetes untuk suara inputnya. Power on. Nah ini teman-teman ya, suaranya mendesik, tidak sempurna. Suaranya tidak sempurna teman-teman ya. Kontrol bagian pengaturan low, mid, high frekuensinya. Ya teman-teman ya, ini kerusakannya. Suaranya tidak normal ya untuk bagian tune kontrolnya. Untuk channel mic 1, line 2, bagian high dan bagian low ya teman-teman ya. Dan ini apabila posisi di on pertama, ini speakernya langsung bergetar ya. Nah ini teman-teman ya. Speakernya langsung bergetar, ini posisi di on pertama ya, ini teman-teman ya. Dan untuk dimatikan juga ada suara jeduk ya. Ya itu teman-teman ya, tadi speakernya sudah dites untuk bagian mic 1, mic 2 ini, line 2 ini, bagian high dan low. Kontrolnya tidak sempurna, ada suara nyuitnya. Ya itu teman-teman ya, tadi sudah dites untuk speaker merek Carvernya. Ini bagian tune kontrolnya tidak sempurna ya. Mic 1, mic 2, line 2, ini bagian high dan bagian low. Ini di tune kontrolnya ada suara desis ya, atau suara nyuit ya teman-teman ya. Dan untuk bagian powernya ini dihidupkan, ini speakernya langsung bergetar ya, tidak normal, ada suaranya. Dan apabila dimatikan juga ada suara jeduknya ya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, untuk kerusakan speaker merek Carver ya. Lanjut untuk bongkar di bagian mesinnya.
Ya ini teman-teman ya, untuk mesin speaker untuk monitor keyboard, ini keyboard amplifier mereknya Carver, ini modelnya KB A1500 dengan kerusakan suara untuk inputnya mic 1 mic 2, line inputnya tidak normal ya untuk pengaturannya. Nah ini teman-teman ya, untuk mesin di dalamnya speaker Carver ini menggunakan trafo jenisnya kotak ya, trafo kotak ini CT. Untuk ampernya tidak ada tertulis ya teman-teman ya, tapi untuk menggunakan kawatnya ini lumayan besar teman-teman ya, ini sekitar 1,2 mili untuk sekundernya, dan untuk primernya mungkin setengah dari ukuran 1,2 ini. Jadi kurang lebihnya ini ampernya adalah 5 ya, 5 ampere teman-teman ya. Untuk jenis powernya ini menggunakan power jenis OCL teman-teman ya, jenis OCL, tetapi untuk output di bagian speakernya ini transistornya untuk output speakernya adalah di kaki kolektor teman-teman ya, di kaki kolektor. Jadi untuk tegangan plus di transistor panelnya, untuk transistor A1941 ini menggunakan transistor Toshiba, ini satu sepasang ini teman-teman ya. Ini A1941 dan C5198, karena ini powernya untuk output speakernya di kaki kolektor, maka tegangan untuk transistor finalnya adalah di bagian kaki emitor ya teman-teman ya, kaki emitor. Untuk tegangan plusnya ini untuk transistor A1941 untuk tegangan plusnya, dan untuk tegangan minnya adalah di kaki di transistor C5198 ya teman-teman ya, karena ini jenisnya untuk outputnya adalah kolektor ya. Power ini sistemnya BTL ya teman-teman ya, jadi ada dua power jadi satu ini teman-teman ya. Ini menggunakan power OCL sistem BTL, ini menggunakan IC drivernya nomornya C1458, dan untuk transistornya di bagian FET-nya, di bagian drivernya menggunakan transistor TIP 122 dan 127 ya teman-teman ya. Nah ini bagian powernya. Untuk kapasitor di power supply ini menggunakan kapasitor elektrolit atau elko, ini nilainya 3350 volt, 3350 volt. Ini menggunakan 2 biji ya, atau 2 piece ya teman-teman ya. Jadi untuk ukuran trafo kurang lebihnya ampernya 5, ini cukup memakai atau menggunakan elko 2 biji. Nilai kapasitasnya adalah 3350 volt. Nah ini teman-teman ya, untuk rakitannya simple, sistemnya BTL ya, power OCL sistemnya BTL. Ini IC drivernya menggunakan IC nomor C1458 dan drivernya TIP 122 dan 127. Untuk transistor finalnya ini menggunakan transistor Toshiba C5198 dan A1941. Dengan sistem output di bagian speaker adalah di bagian kolektor untuk transistornya ya. Nah ini transistornya tidak menggunakan mika, tetapi untuk heatsingnya tidak nyatu ya, tidak connect dengan body boxnya atau tidak nempel sama groundingnya, karena untuk kolektornya ini difungsikan sebagai output daripada speaker ya teman-teman ya. Nah ini bagian untuk powernya. Untuk bagian tune controlnya ini menggunakan tune control modelnya crossover ya, crossover aktif ya, karena di sini untuk pengaturan low, frekuensi low, mid, dan frekuensi mid high-nya ini masing-masing punya volume masing-masing ya teman-teman ya. Jadi kalau volume bagian kontrol mid-nya ditutup, maka suara mid-nya juga tertutup ya, tidak keluar ya. Ini tune control tapi modelnya crossover ya. Jadi masing-masing punya fungsi ya. Untuk low-nya dan frekuensinya itu masing-masing punya volume masing-masing ya teman-teman ya. Apabila ini untuk tune controlnya ditutup bagian pengaturannya, maka
ini suaranya tidak keluar ya, tidak fungsi untuk pengaturan kontrol high, mid, dan low-nya teman-teman ya. Ini menggunakan IC op-amp, ini nomornya JRC 4558. Ini tegangan inputnya 15 volt plus dan 15 volt min ya, jadi tegangannya simetris untuk tune kontrolnya. Untuk bagian echo-nya ini menggunakan IC, ini coba lihat ya teman-teman ya, ini menggunakan tune control model TOEL atau yang banyak di pasaran teman-teman ya. Untuk preamp mic-nya ini menggunakan IC 4558, ini tegangannya juga simetris di bagian mic-nya ini. Untuk bagian echo-nya ini menggunakan IC, ini tulisannya tidak ada teman-teman ya, dihapus atau tulisannya polos. Ini enggak ada tulisannya maksudnya teman-teman ya, ini polos. Nah teman-teman ya, tulisannya polos. Mungkin ini kisaran nomornya PT 2239 ya teman-teman ya. Ini tegangannya simetris 15 volt dan 15 volt min dan 15 volt plus ya teman-teman ya. Nah ini diindikasi untuk bagian resistornya ini gosong teman-teman ya. Nah ini untuk bagian resistornya gosong, untuk tegangan plus dan min 15 volt di bagian penguat echo ya teman-teman ya. Nah ini untuk penguat echo-nya. Nah ini untuk urean dulu teman-teman ya, sebelum lanjut proses pengerjaan servisan ya teman-teman ya. Jadi disimak dulu untuk penelusurannya. Ini speaker aktif dengan kerusakan, suaranya tidak normal di bagian tune controlnya. Untuk menganalisa atau untuk menganalisa penelusuran kerusakan, diawali dari input powernya teman-teman ya. Nanti di input power ini lepas dulu apakah inputnya ini normal, tidak ada suara gemuruh atau suara yang tidak normal ya. Ini dari sini dulu teman-teman ya. Kita tes dulu untuk tegangan inputnya ini berapa volt untuk tegangan power oscil ini teman-teman ya. Langsung aja diukur untuk tegangan PCC inputnya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, langsung dites untuk tegangan PCC inputnya. Kita on. Posisi di DC volt ini pengukurannya teman-teman ya, di testernya posisinya di DC volt di skala 200 volt ya teman-teman ya, di 200 volt. Kita ukur untuk tegangan PCC inputnya, kita cek teman-teman ya. Ini RD nya di CT, kita tes di kolektornya, di emitornya teman-teman ya. Ini tegangannya berapa? Tegangannya 35 volt plus. Untuk tegangan minnya sama 35 volt ya. Nah ini untuk pengukurannya sama teman-teman ya. Untuk normalnya di bagian audio power ampli, ini tegangannya di PCC outputnya adalah setengah dari tegangan PCC input ya teman-teman ya. Nah ini di outputnya tegangannya sama 35 ya. Nah itu teman-teman ya, tegangan PCC inputnya normal. Bagian inputnya coba dilepas teman-teman ya, untuk jalur inputnya ke arah tune control, ke arah tune control panel depan. Kita lepas untuk inputnya teman-teman ya. Nah ini untuk bagian inputnya kita tes teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk input signal di power amplinya ini sistem BTL, ini inputnya normal ya teman-teman ya. Ini inputnya normal di bagian powernya, artinya ini kerusakannya ada di panel ya teman-teman ya. Ini sudah dipastikan kerusakannya ada di panel. Kerusakan ini apakah disebabkan karena tegangan untuk PCC inputnya tidak normal, atau memang ada kerusakan komponen yang gosong ya teman-teman ya. Tadi sudah dilihat untuk resistor bagian penguat echo, ini ada resistor yang bentuk fisiknya tuh gosong ya teman-teman ya. Ini untuk tegangan
bagian echo-nya, tegangan plus 15 dan tegangan min 15 ya teman-teman ya. Ini juga sama di tune kontrolnya. Ini tegangannya PCC inputnya plus 15 dan min 15. Ya itu tadi teman-teman ya. Langkah pertama adalah pengecekan di bagian power inputnya. Ini signal inputnya di power ini normal ya teman-teman ya. Setelah dicek secara pasif ini suara signalnya ini normal ya. Jadi kerusakannya ada di tune kontrolnya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, tadi sudah dicek untuk bagian input signal powernya ini normal ya teman-teman ya. Lanjut untuk pengecekan di tune control ya. Pengecekan di tune control ini pasang lagi untuk inputnya ini dipasang lagi. Dan untuk analisa selanjutnya adalah ini untuk jalur output input di bagian echo-nya ini sementara dilepas dulu. Ini dilepas dulu, jadi input powernya ini langsung ketemu output bagian tune controlnya. Apakah suaranya masih tidak normal atau sudah normal sendirinya ya, atau ini ya tidak masalah ya. Langsung teman-teman ya untuk bagian input ini pasang. Ya ini teman-teman ya untuk inputnya ini bagian powernya sudah disambung lagi. Ini tadi sudah dites untuk inputnya normal. Untuk jalur output input di penguat echo ini teman-teman ya. Nah ini tadi bagian outputnya dan ini bagian inputnya ini sudah dilepas. Artinya ini untuk bagian input tune control ini masuk ke output penguat echo dan inputnya langsung dipasang lagi ke bagian penguat mic supaya ada echo-nya ya teman-teman ya. Kita tes hasilnya untuk suaranya, apakah suaranya langsung normal. Untuk tune kontrolnya yang tadi tidak normal ya, gemuruh. Kita tes ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk speakernya masih ada suara jeduknya teman-teman ya, tetapi untuk pengaturan kontrolnya ini setel maksimal. Nah ini masih teman-teman ya. Nah ini teman-teman masih di bagian tune control mid-nya ini kalau di setel maksimal ada suara nyuitnya. Kita tes ini bagian mic 1 mic 2 ini kontrol yang atas ini line 1, jadi ini kontrolnya masing-masing ya. Untuk masternya 1, kontrol mic 1 ini mic 1 dan line in 1 ini kontrolnya masing-masing. Ini kita tes untuk kontrolnya. Nah ini teman-teman ya, di kontrol line in 1 dan untuk mic 1 ini normal suaranya, tidak nyuit dan tidak gemuruh. Kita tes untuk inputnya. Nah kita tes menggunakan analog atau manual ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk bagian line in satunya ini normal. Setelah untuk penguat echo-nya ini jalur output inputnya dilepas ya teman-teman ya sementara. Ini bagian line in 1 dan mic satunya ini normal. Untuk mic 2 ini mic 2 line in 2 nya tune control bagian mid-nya ini kalau di posisi setelan maksimal. Nah ini teman-teman ya, suaranya nyuit ya teman-teman ya. Jadi ini sudah dipastikan untuk channel mic 1 line in 1 ini normal. Untuk line 2 nya dan mic 2 nya ini bagian tune controlnya ada masalah ya, atau ada kerusakannya. Untuk outputnya ini teman-teman ya, ini outputnya dari input tune controlnya ini merah teman-teman ya. Jadi outputnya ada di sini, kita pasang di outputnya. Nah ini teman-teman ya, nanti outputnya dipasang ya. Ini teman-teman ya, untuk jalur outputnya
Ini jalur outputnya, ini dapat sinyal input dari tune control panel depan. Ini setelah dipasang, ini normal. Kita tes untuk inputnya. Ini teman-teman ya, untuk inputnya echo-nya normal ya, berfungsi. Nah teman-teman ya, ini echo-nya berfungsi. Dari kerusakannya ada di tune control ya teman-teman ya, di tune control ya kerusakannya. Untuk bagian powernya aman, untuk bagian penguat echo-nya aman, tidak rusak. Dan ini kerusakannya ada di bagian tune control ya. Untuk tegangannya dipastikan normal, karena tegangan untuk power supply bagian echo, ini penguat echo, ini tegangannya plus 15 volt dan min 15 volt ya teman-teman ya. Ini tegangannya normal ya. Ya ini teman-teman ya, sekarang lanjut tes untuk tegangan PCC inputnya di tune controlnya. Ini menggunakan skala DC volt. Di posisinya di 200 volt teman-teman ya. Ini tegangannya untuk tune controlnya plus 15 volt, ini ada untuk plusnya. Dan untuk tegangan minnya juga ada ya teman-teman ya. Jadi untuk tegangannya normal. Jadi ini sudah dipastikan ya, ini kerusakannya ada di tune control ya. Apakah ini kerusakannya di potensiometernya atau komponen yang lain ya, atau IC ya. Ini menggunakan IC 4558 CRC. Tegangan inputnya adalah 15 volt plus dan 15 volt min ya. Ini datasetnya di kaki nomor 4 adalah tegangan min dan kaki 8 adalah tegangan plus ya teman-teman ya. Untuk setelah tadi sudah dicek satu persatu, dari input power ini normal. Untuk bagian penguat echo-nya juga normal teman-teman ya. Jadi lanjut ini bongkar di tune controlnya. Ini rapikan dulu bagian echo-nya supaya penempatannya lebih safety ya. Ini bautnya dikencang-kencangkan teman-teman ya. Ya ini tadi ya teman-teman ya, cara untuk penelusuran analisa kerusakan adalah step by step ya, atau satu persatu ya, supaya untuk mengganti komponen atau dalam servis itu analisanya tidak meleset jauh ya teman-teman ya, untuk mengganti salah satu daripada komponen yang rusak. Jadi analisanya penelusuran dari input pertama ya, dari powernya, dari preamp penguat echo-nya, dan lanjut untuk bagian tune controlnya. Nah ini bagian powernya sudah normal, aman. Dan untuk pemasangan bautnya juga sudah dirapikan ya teman-teman ya. Di penguat echo-nya juga sudah aman, normal, dan bautnya juga sudah dinormalkan ya supaya lebih kuat ya. Lanjut untuk bongkar di bagian tune control depannya. Ini ada bagian untuk tune control, pengaturan bass, treble, mid, dan high-nya. Ini menggunakan sistem crossover aktif ya. Ini tune controlnya sistemnya crossover aktif ya, menggunakan IC CRC 4558. Untuk datasetnya tegangannya simetris ya, plus 15 dan min 15. Dan untuk bagian preamp mic-nya juga sama. Jadi ini ada tune control, ada penguat mic ya teman-teman ya, penguat mic ya. Jadi langsung bongkar aja di bagian preamp mic-nya. Nah ini tune control bagian depannya. Ya ini teman-teman ya, untuk bagian tune controlnya ini sudah dibuka. Nih bagian mic 1, mic 2, untuk line 1, line 2, ini tune controlnya teman-teman ya. Sistemnya tune control, tapi untuk penguatannya sistemnya crossover ya. Jadi volume untuk low-nya ini masing-masing. Jadi bisa dibikin minimal dan maksimal ya untuk pengaturan tune control bass, treble, mid, dan frekuensi mid, frekuensi low ya teman-teman ya. Ini menggunakan IC 4558. Ini nanti dicek teman-teman ya, yang mengakibatkan suara tidak normal, apakah potensialnya
sudah tidak normal untuk fungsinya. Pengaturan maksimal dan minimal ini ada nilai potensionya. Ini untuk bagian master ini nilainya 100 kilo. Untuk pengaturan low dan frekuensi low-nya ini 100 kilo. Untuk mid-nya ini menggunakan 100 kilo. Untuk frekuensinya 50 kilo. Untuk bagian high-nya ini 100 kilo dan bagian gain-nya ini 100 kilo. Untuk pengaturan echo dan gain ini untuk input gitar ini ada atau input 1 ya teman-teman ya. Ini potensinya 100 kilo ya. 100 kilo semua teman-teman ya. Untuk bagian mic 1 dan mic 2 juga sama 100 kilo. Nanti diukur teman-teman ya. Untuk potensiometernya ini pengukurannya secara pasif. Ini juga sudah pernah di konten-konten sebelumnya. Cara pengukuran pasif potensiometer ya. Ini menggunakan tester di skala ohm. Posisinya di 200 kilo ya teman-teman ya. Untuk tester digital ini posisinya nanti di posisi ohm. Nah ini teman-teman ya di 200 kilo nanti diukur. Untuk kaki pinggir ini contoh teman-teman ya di volume masternya. Nah ini contoh untuk volume masternya ini antara kaki satu pinggir dan pinggir ini. Nah ini teman-teman ya. Nah ini nilainya. Nah ini teman-teman ya 120. Nah ini ada nilai resistansinya teman-teman ya. Kita atur untuk pengaturan maksimal ini. Maksimal kita putar ini maksimal. Apakah bisa posisi di 0. Nah ini teman-teman ya. Ini pengaturannya. Ini contoh ya teman-teman ya. Untuk pengukuran potensiometer ada di mesin ya. Ini pengaturan maksimalnya. Ini bisa 0 ya teman-teman ya. Untuk pengaturan minimalnya dari 100. Ini kita putar untuk minimalnya. Nah ini untuk minimalnya teman-teman ya. Nah ini bisa jadi 0 ya teman-teman ya. Coba tes untuk pengaturan minimalnya. Kita tes teman-teman ya. Nah ini teman-teman caranya. Ini posisi tengah dan kaki pinggirnya. Kita putar. Nah ini posisinya bisa naik pengaturan di maksimal. Nah ini mendekati 100 kilo ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini potensinya normal. Untuk pengaturan maksimalnya juga sama. Ini coba kita putar minimal. Ya ini 0 sampai mendekati 100 kilo ya teman-teman. Artinya untuk pengukuran potensiometer ini caranya begini dan hasilnya juga normal ya. Jadi potensio untuk volume masternya ini normal teman-teman ya. Dan untuk potensio yang lainnya juga sama untuk pengukurannya secara pasif. Ini caranya untuk volume posisi di kaki tengah dan kaki pinggir salah satunya kita coba diputar minimal dan maksimal. Kalau nilai resistannya tidak berubah-ubah, artinya tidak normal dengan nilai ketentuan potensiometernya ini 100 kilo, maka potensio ini bisa dikatakan tidak sempurna atau tidak normal ya. Untuk fungsinya juga tidak normal. Nah ini yang bisa mengakibatkan suaranya tidak normal. Bisa jadi karena potensiometernya ada kerusakan teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran satu persatu ya di bagian potensiometernya ya teman-teman ya. Pengukurannya sama seperti tadi ya untuk caranya. Pengukuran potensiometer ya teman-teman ya. Nah ini untuk channel 1 mic 1. Nah ini teman-teman ya. Kelihatan ya. Nah ini teman-teman ya cara pengukurannya. Posisi di ohm di 200 kilo ya. Volume gain mic 1. Untuk pengaturan maksimal ini untuk kaki 1 dan kaki pinggir ini digabung teman-teman ya. Karena ini posisinya gain jadi nggak ada untuk pengaturan minimal ya. Jadi maksudnya diatur minimal ini volumenya tidak kecil ya. Jadi langsung besar teman-teman ya. Ada nilai resistansinya 10 ohm ya teman-teman ya.
Kita atur untuk minimal, pengaturan minimal dan maksimal. Nah, ini nilainya naik, berarti ini potensinya normal. Untuk bagian echo-nya ini ada gain 1 dan ini echo-nya minimal, kita maksimal pengaturannya normal. Ini teman-teman ya, ada nilai resistansinya tetapi kecil ya teman-teman ya, tapi kecil. Kita lihat untuk jalurnya tidak nyambung. Pengaturan untuk maksimalnya, minimalnya bisa diatur, dan maksimalnya teman-teman ya, maksimalnya juga bisa diatur teman-teman ya. Kita cek untuk bagian inputnya, input 1 ini maksimal bisa, minimal juga bisa teman-teman ya. Ini potensinya diukur satu persatu. Untuk potensinya diukur satu-satu teman-teman ya.
jual itu bang ya? Spare part ya? Ya ini teman-teman ya, setelah tadi sudah dicek untuk komponen potensiometernya, ini pengukuran dengan cara pasif, ini menggunakan tester di skala ohm, posisinya di 200 kilo. Ini untuk channel satunya ini diukur normal, dan dites untuk suara inputnya dan suara micnya juga sudah normal ya teman-teman ya. Tinggal di bagian channel input 2 ini dicek untuk volume gain 1, ini untuk line in 2 nya ini volumenya bermasalah ya teman-teman ya. Untuk gain 2 nya ini teman-teman ya, maksudnya untuk input gain 2 nya ini bermasalah ya teman-teman ya. Sudah dicek untuk pengukuran pasif di potensiometernya normal. Ini ada salah satu ya teman-teman ya di bagian ini gain ini 1 2 ini, jadi diganti potensionya. Ini ada 3 ya teman-teman ya, diganti potensionya. Dan untuk IC bagian kontrol nada ini, pengaturan nada ini, bagian high-nya ini teman-teman ya, ini IC nya rusak ini teman-teman ya. Dan untuk volume mic ini apa namanya gain 2 nya ini juga rusak, ini diganti. IC CRC 4558 nya ini diganti sama dengan nomor 4558, tetapi yang aslinya CRC ini teman-teman ya, ini gantinya BA 4558. Ini ada 2 ya teman-teman ya. Lanjut untuk tes hasil suaranya ya teman-teman ya, untuk suara mic dan suara inputnya teman-teman ya, kita tes ya teman-teman ya. Sekarang lanjut untuk tes mic 2 nya atau channel 2. Ini bagian inputnya. Cek halo, cek halo, cek 1 halo, cek halo 2. Nah ini teman-teman ya, untuk mic 2 nya ini sudah normal. Kita cek untuk bagian inputnya, input gain 2 ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, untuk gain 2 nya normal, untuk gain 1 nya juga normal ya, tadi sudah dites ya. Nah ini teman-teman ya. Kita tes lagi untuk mic 1 nya ini teman-teman ya. Cek halo 1 halo, cek 1, cek halo 1 2, cek 1 2, cek 1 ya itu teman-teman ya. Sekarang untuk mesin carvernya, ini speaker, keyboard, amplifier, ini sudah normal semuanya teman-teman ya. Ini bagian channel 2 nya ini diganti potensiometer ada 3 biji, dan untuk IC nya CRC 4558 nya diganti 2 biji ya teman-teman ya. Lanjut untuk perapian ya. Cek halo, cek 1 2, cek 1, cek halo 1 halo, cek 1, cek halo 1, cek 1 halo halo, T1, cek 1 halo, T1 2, cek 1, cek. Halo, cek 1 halo, cek halo halo, T1, cek 1, cek 1 cek 1, cek halo, cek 1 halo, cek 1, cek 1 2, cek 1, cek 1 halo, cek 1.
Ya teman-teman ya, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini, speaker, keyboard, monitor, mereknya Carver, ini modelnya KBA 1500, sudah selesai ya, sudah normal semuanya. Untuk mic 1 dan mic 2, channel line 1 dan channel line 2 nya. Ya teman-teman ya, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ya. Contohnya ini speaker monitor merek Carver KB 1500 dengan kerusakan untuk channel mic 1, mic 2, line in 1 dan line in 2 nya tidak normal ya. Ya teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah mendukung dan menonton konten-konten saya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.